Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel video aku, Yuli. Oke, seperti biasa, sebelum kalian nonton video aku ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku mau bercerita tentang caraku mengobati kucing yang pupnya itu lembek. Dari pengalamanku selama aku breeding, penyebab kucing yang pupnya lembek itu ada beberapa faktor. Yang pertama karena ganti pakan, yang kedua bakteri, yang ketiga cacingan, yang keempat karena transisi susu formula, dan yang terakhir ya karena bisa jadi terkontaminasi bakteri dari kucing yang awalnya memang mencret liter bak vaksinnya itu dijadikan satu sama kucing yang sehat. Tapi kalau kucing aku ini kasusnya dia ini awalnya pup lembek itu karena yaitu transisi susu formula. Awalnya aku kan memakai susu merek KMR. Nah, karena aku ingat ada di toples itu masih sisa satu merek Grossi. Daripada nggak kepake, akhirnya aku kan kasihkan susu Grossi itu ke kitten aku. Nah, mungkin karena takarannya itu terlalu kental atau bagaimana, tiba-tiba pupnya itu lembek. Terus aku inisiatif, aku memberikan mereka itu ayam suwir bagian dada. Tapi ternyata nggak ada perubahan, sampai induknya juga ikut pupnya lembek. Aku sudah mencoba berbagai macam cara, mulai pengobatan obat dokter hewan, terus obat cacing juga sudah aku beri. Setelah itu aku sudah mencoba D2, obat dokter itu sampai ganti 2 macam resep aku. Terus aku juga sudah mencoba kaolin pektin, mulai neo introstop, nggak ada perubahan sama sekali. Kalaupun pupnya itu sudah bagus, kalau misalkan obatnya aku hentikan, itu pasti balik lagi gitu loh. Dan untuk para breeder kucing, kayaknya kalau misalkan kucingnya itu pupnya lembek, itu bakalan menguras tenaga nggak sih? Soalnya kita pasti akan bolak-balik buat bersihin bak pasir, karena kalau pupnya lembek itu kan bisa keinjek sama kucingnya gitu kan. Nah, terus karena aku kan ada komunitas kucing di Banyuwangi, aku konsultasi lah sama teman-teman yang mungkin lebih legend daripada aku gitu. Mereka menyarankan aku untuk mengurangi kadar protein dry food mereka. Awalnya sih aku pakai Mio Kitten Persian, dari mulai induk sampai bayi-bayinya itu aku berikan Mio Kitten Persian. Awalnya juga cocok-cocok aja, tiba-tiba pupnya lembek gara-gara itu tadi, si susu formula merek G. Aku sudah mencoba untuk mengganti pakan mulai RC gastrointestinal, ketika berhenti ya pupnya lembek lagi. Terus aku juga sudah mencoba memberikan merek-merek lain, tapi nggak ada hasilnya, masih saja lembek. Dan asal kalian tahu aja, merek yang awalnya aku itu enggak banget untuk beli karena reviewnya yang bad banget ini ya, ternyata dari saran temanku, pakan ini ternyata memang benar-benar manjur untuk mengobati pup kucing aku yang lembek gitu loh. Kalau kalian mau tahu apa ya dry food, merek dry foodnya, jadi aku pakai Universal. Pasti kalian nggak percaya bukan? Sekelas Royal Canin Gastro aja, ketika aku stop, pupnya itu pasti bakalan lembek lagi. Beda dengan merek Universal ini. Setelah aku amati, ternyata Universal ini kandungan proteinnya cuma 27%. Awalnya aku kan hanya mencoba, jadi aku nggak berani beli yang satu karung gitu ya. Aku belinya itu yang repack, awalnya yang 400 gram di pet shop. Itu kibelnya donat. Dan kucing-kucing aku yang masih kitten itu sebenarnya antusias banget untuk makan dry food ini ya. Cuman karena kibelnya itu kebesaran, jadi mereka itu susah makannya. Akhirnya mereka itu cerewet banget, meong-meong karena mungkin lapar, tapi dia nggak bisa makan dengan kibel sebesar itu gitu. Akhirnya aku mencoba
ke pet shop lagi untuk cari universal yang kibelnya itu agak kecil. Ada sih jenis universal Persian ya, itu kibelnya agak pipi dan lebih kecil daripada yang donat itu. Terus aku memberikan itu dan alhamdulillah pupnya itu udah mulai mengeras. Kemudian setelah sembuh aku mencoba lagi untuk mengganti pakannya itu dari universal Persian ke universal kitten karena kibelnya lebih kecil lagi, dan alhamdulillah cocok. Akhirnya kucing aku bener-bener sembuh dari yang awalnya pupnya lembek, sekarang pupnya udah bagus padat. Nah, untuk kalian yang awalnya nggak percaya nih, aku nanti bakalan tunjukin progresnya. Ini maaf ya kalau agak jorok gitu, tapi aku rasa untuk seorang cat lover kalau berhubungan dengan pupuk si kucing pasti nggak bakalan jijik. Beda lagi kalau kalian bukan cat lover, pasti ya bisa-bisa muntah, ya gak sih? Mel, Melody, Mel. Oke, cukup sekian video dari aku tentang cara mengobati pup kucing lembek. Semoga video aku ini bisa membantu kalian yang mempunyai masalah sama denganku. Dan terima kasih, see you, bye bye.